Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Imron Rosyati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas C, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar dengan NIM 2119204 selaku mahasiswa IAIN Pekalongan. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil makalah, hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu berupa makalah yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Langsung saja, dari isi makalah tersebut akan dibacakan oleh pemateri berikut. Yang pertama yaitu Mbak Dita Apriliani, yang kedua yaitu Mbak Aminatus Surya, dan yang ketiga yaitu Mas Lukni Maulana. Kepada pemateri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Apriliani, NIM 2119199. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu terdiri dari unsur-unsur pendidikan secara fungsional sehingga memiliki satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Kemudian sistem pendidikan ini terdapat jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 3, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal dilakukan di dalam sekolah, sedangkan pendidikan non-formal dilakukan di luar sekolah. Kemudian pendidikan informal. Pendidikan informal ini dilakukan di dalam masyarakat atau lingkungan yang dilakukan secara mandiri. Kemudian terdapat jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini terdiri dari 2 macam, yaitu pendidikan umum dan kejuruan. Kemudian pendidikan khusus. Pendidikan umum dan kejuruan ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini terdiri dari 4 golongan. Yang pertama adalah pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan. Biasanya dinamakan dengan sekolah luar biasa atau SLB. Kemudian pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai atau calon pegawai departemen. Kemudian pendidikan khusus teknis. Pendidikan khusus teknis ini dilakukan di pusat lembaga yang dilakukan atau diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian pendidikan khusus keagamaan. Pendidikan khusus keagamaan ini dilakukan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Institut Agama Islam Negeri. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatul Zuhriyah, NIM 2119200 dari kelompok 6 Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai standar pendidikan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah menetapkan 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama yaitu standar kelulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi mencakup lengkap materi minimal pada tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Yang keempat, ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber pembelajaran lainnya. Bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam, ada standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dan penengah terdiri atas yang pertama, pemerintah hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang kedua, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, saya Lukni Maulana NIM 2119206 akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional di Indonesia yaitu pendidikan Pancasila. Sistem pendidikan nasional diharapkan rakyat Indonesia mengembangkan dirinya, mempertahankan hidupnya, dan secara bersama-sama membangun masyarakat. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang 1945 dan landasan operasional yaitu Ketetapan MPR tentang GBHN. Landasan ideal dalam Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Kemudian landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian ayat yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diterapkan dengan undang-undang. Kemudian ayat yang ketiga 22 berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian landasan operasional. Dalam GBHN 1988 dirumuskan tujuan pendidikan, yaitu untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras dan tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, serta terampil, sehat jasmani. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Bab 2 pasal 2-3 dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional melahirkan butir-butiran diantaranya pasal 2 pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ketiga yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertanggung jawab untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip nasional. Sesuai Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Kemudian, yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang bertanggung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan membangun kemanusiaan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses belajar. Kemudian yang ke pendidikan diselenggarakan dengan pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga negara. Yang terakhir atau yang ke F yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan.
Oke, terima kasih itu dari saya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dari makalah tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.